kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah Allah, pada sama-sama kita baca berbeda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jemaah Allah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang pada siang hari ini memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk sama-sama kita berkumpul di tempat ini bersilaturahmi untuk mengadakan manasik pada suci Bapak Ibu besok ke tanah suci Mekah ke Madinah insyaallah. Para jemaah Allah, insyaallah keberkatan ini besok pada tanggal 30 Desember menggunakan pesawat Emirates yang akan terbang pada jam 17.40. Karena itu mohon 3 jam sebelum keberangkatan bapak-bapak ibu-ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, di mana di Terminal 3 di tempat keberangkatan, dan insya Allah besok akan dicekinkan semuanya. Bapak ibu-ibu 17.40 waktu Indonesia belum waktu maghrib, jadi tidak usah sholat pagi dulu dan tidak usah sholat di atas pesawat. Kenapa sebabnya nanti begitu landing di Dubai sekitar jam 11 malam masih punya waktu yang panjang. Karena itu naiklah ke pesawat, tapi nanti begitu masuk waktu maghrib, dia akan dihati bahwa saya akan menjalankan tadi sholat maghrib saya ke itu yang baru. Kalau begitu sampai di Dubai, bisa sholat maghrib dulu baru kemudian isya atau isya dulu baru kemudian maghrib. Terserah kepada Allah, pengaturannya bagaimana. Bapak ibu-ibu, saya ingatkan begitu lagi di Dubai, dan Dubai itu besar sekali. Kami mohon bersama-sama selalu di Allah. Lalu kemudian Bapak ibu untuk selesai imigrasi, koper itu ngambil sendiri-sendiri karena tidak ada koper di Dubai. Kemudian insya Allah akan ada beberapa hari di Dubai, Allah. Baru pada hari Ahad Bapak Ibu akan berangkat dari Dubai menuju ke Jeddah, dan dari Jeddah ke Kuala Lumpur menuju ke Jeddah. Saya akan kembali setelah proses imigrasi. Bapak Ibu akan mengambil koper, dan mohon maaf di Jeddah pun juga karena ini terminal baru maka tidak ada porter. Jadi mohon maaf di Dubai pun di Jeddah pun tidak ada di Dubai pun tidak ada pintu Jeddah pun tidak ada porter. Itu saya ingatkan. Lalu kemudian insya Allah langsung akan menuju ke Madinah atau Munawwarah menggunakan kendaraan bis. Insya Allah 6 jam 5 jam Bapak Ibu akan berangkat, dan insya Allah minggu siang dan minggu subuh insya Allah Bapak Ibu sudah berada di Bandara Internasional sudah berada di Madinah insya Allah. Mudah-mudahan hari Minggu Bapak Ibu sudah berada di Madinah Munawwarah. Nah, dalam hari apa saya ingatkan di Madinah Munawwarah Bapak Ibu untuk ke Raudhah. Ya, saya baru dapat WA dari Pak kemarin bahwa Raudhah sekarang itu padat penuh. Jadi belum tentu bisa mendapatkan tasri untuk masuk ke Raudhah. Ya, kalau tidak mendapatkan surat izin masuk ke Raudhah tidak usah khawatir. Ya, insya Allah sholat di Masjid Nabawi itu juga sama bedanya dengan sholat di Raudhah. Jadi jangan maksakan diri. Kenapa? Karena kalau tasrihnya, karena saya dapat dari pagi bagaimana orang puasanya ngomong. Jadi mulai Desember ini full ya. Karena itu bisa jadi tidak bisa masuk ke Raudhah, bisa jadi. Andaikan nanti ternyata bisa mendapatkan surat izin masuk ke Raudhah, alhamdulillah. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke Raudhah, begitu masuk ke Raudhah, apa yang dilakukan? Pertama, sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Lalu dia mau Allah, Allah dengan sholat sunnah hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala.
Silakan jemaah Allah kemudian doa, mengajak Raudhah ini merupakan tempat yang mustajab insyaallah. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari Raudhah, ucapkan salam dari makam di luar, Masjid Nabawi. Sedangkan bapak-bapak silahkan ucapkan salam depan makam Rasulullah SAW sambil jalan keluar. Bagaimana salamnya? Ya, itu di sebelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Ini kalau tak hafal cukup ucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Lalu kita bicara, ya Allah, saya umat Nabimu yang belum pernah melihat wajah Nabimu, hari ini saya datang demi cinta saya pada Rasulmu, tolong sampaikan salam saya ke Rasulullah SAW. Itu yang berikutnya. Bapak Ibu, Nabi katakan, sholatun fi masjid hadza afdalu min alfi raka'atin fi masjidihi. Sholat di masjidku ini lebih afdal 1000 rakaat dibandingkan sholat di mana pun juga. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Fa innahu bi mi'ati alfi raka'atin, kalau Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, gunakan kesempatan yang baik ini, dan bukan hanya sholat yang dilimpahkan pahalanya 1000 kali, tapi pun juga amal soleh yang lainnya dilakukan di Mekah, di Madinah dilipat gandakan. Tapi perlu diingat pun juga bahwasanya dosanya pun juga dilipat gandakan. Itu yang paling kuat kalau kita berdoa. Di Madinah Bapak Ibu kita akan diatur itu segitu dari kota Madinah Munawwarah, mendatangi tempat-tempat yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW, bisa ke Kuba, ke Uhud, atau ke tempat-tempat yang lain. Yang pasti Bapak Ibu insya Allah kan pada hari Rabu besok Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Munawwarah. Meninggalkan kota Madinah besok hari Rabu itu pada zuhur. Saya ingatkan kembali pada zuhur. Apa yang dilakukan pagi hari? Yang di pagi hari saya anjurkan Bapak Ibu wadah. Wadah itu apa? Wadah itu salam terakhir. Wadah itu yang mau Allah pamitan sama Nabi. Jadi kalau seandainya orang datang ke Madinah, pulangnya nggak pamitan, sama seperti saya datang ke rumah Bapak Ibu, kamu pulang nggak pamitan. Resokan berwadah. Bagaimana cara wadahnya? Bapak Ibu waktu duha masuklah ke Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, Rasulullah SAW usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu setelah itu ucapkan salam ke ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kemudian setelah itu kita bicara sama Nabi, pamitan sama Rasulullah. Ya Rasul, hari ini saya pamit tinggalkan kota Madinah Munawwarah. Saya mohon ridhomu ya Rasul agar saya bisa kembali ke tanah air Munawwarah adalah Engkau. Lalu menajak, ya Allah, hamba mohon padamu, jangan jadikan kunjungan saya ke Madinah ini kunjungan terakhir. Kalau bisa tahun yang akan datang saya bisa kembali lagi. Ya orang lain saya. Lalu jamaah rahimakumullah, setelah pamitan ini, Bapak Ibu silahkan masuk, silahkan ke hotel. Di hotel persiapan untuk umroh. Ini nggak bisa. Persiapan untuk umroh. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum umroh
Dua. Sholat. Baik, para jamaah rahmatullah, sebelum umroh disunahkan terlebih dahulu mandi. Karena itu, setelah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah pamitan ke Rasulullah, sebelum sholat zuhur silahkanlah mandi sunnah. Mandi sunnah itu bagaimana? Mandi biasa. Yang membedakan adalah niatnya. Niatnya jamaah rahmatullah, nawaitul ghusla sunnatan lil ihram lillahi ta'ala. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Kemudian silahkan rapikan, yang mau kumis yang gak rapi silahkan potong, bulu-bulu yang gak rapi silahkan potong. Lalu yang mau kalau punya wangi-wangian pakai wangi-wangian yang di badan. Berangkatlah ke Masjid Nabawi dalam keadaan pakai baju ihram sebaiknya. Lalu sholat zuhur berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Niatkan dalam sholat zuhur tersebut jamak takdim dengan asar. Diberes sholat zuhur, bangun lagi sholat asar 4 rakaat saya dulu. Tidak usah dikosong. Kenapa sebabnya? Karena ngejar nilai dari sholat di Masjid Nabawi. Lalu setelah sholat asar, bapak ibu kembali ke hotel, naik bus. Insya Allah setelah makan siang pada hari Rabu besok, para jamaah akan berangkat menuju ke Mekah. Semuanya sudah pakai baju ihram ketika naik ke bis, walaupun belum pakai ihram. Lihatnya di mana? Insya Allah nanti lihat dari Bir Ali. Insya Allah. Nah, jam 1:30 insya Allah bis akan meninggalkan hotel menuju ke Bir Ali. Bir Ali itu sekitar 6 km dari hotel kita semuanya. Di Bir Ali, bapak ibu silahkan turun, masuk ke masjid Bir Ali. Lalu jamaah 50 sholat sunnah di dalam masjid tersebut. Sholat sunnah apa? Cukup sholat sunnah tahiyatul masjid saja. Jangan sholat yang lainnya. Kenapa sebabnya? Karena kita sudah sholat asar. Ba'da asar tidak ada sholat sunnah. Nah, tapi kalau sholat sunnah yang ada sebabnya, seperti sholat tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Masuk ke dalam masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu kembali ke bis. Di bis kita lihat umrah bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat umrah ini, mohon maaf Bapak Ibu, niat umrah ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak bisa tuh begitu sampai ke Mekah, jadi umrohnya capek, gak bisa. Kecuali anak-anak belia seperti ini kecil nggak masalah. Tapi kalau tua tidak boleh. Bahkan maaf, kalau seandainya habis niat umroh, ternyata Allah perintahkan Israel mencabut nyawa orang tersebut, maka baju ihram inilah disunahkan mendampingi dia sampai ternyata. Itu para jemaah. Bahkan dikafani tidak boleh dikasih tutup kepala. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah pernah zaman Nabi ada orang yang jatuh dari ontaknya, kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Nabi? La tukhamiruhu. Jangan ditutup kepalanya, karena dia dalam keadaan ihram. Nah, kalau sudah niat umrah ini, maka larangan-larangan ihram berlaku. Jadi mulai berlakunya niat ihram ini nanti setelah niat di bid'ah. Apa cara ihram? Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Besok pecinya copot bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh menggunakan sandal yang ditutup. Besok dia mau lima laki-laki berangkat dari Madinah ke Mekah pakai sandal semua. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang bergaya. Pakaian yang digunakan dua helai, bawahnya disambungkan, atasnya diserahkan. Selanjutnya perempuan jarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka, masker, cadar. Saat bagaimana dalam kondisi sekarang pandemi? Boleh nggak pakai masker? Boleh dan tidak bayar. Laki-laki dan perempuan jarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok bukan pandok? Sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, itu bukan wangi tapi bau. Jadi boleh digunakan. Jadi yang tidak boleh itu tatoyub, atau itu berwangi-wangian, tasayub berhias, nggak boleh. Ya sebelahnya. Laki-laki dan perempuan dilarang potong tangan kuku,
motong rambut atau nyambut rambut? Hati-hati, kucek-kucek hidung, cabut bulu hidung satu, bayar dam. Damnya apa? Ngasih sodakoh pakai miskin 25 ya. Satu paket makan itu 25 ya. Dua hidung, 20 hidung berapa? 50. 30 hidung 75. Tiba-tiba banyak lebih dari 3 lebih dari 4. Ya kan? Motong kambing. Hati-hati ya, ya. Gimana kalau rambutnya ya, rontok tapi nggak sengaja? Orang ngomong itu rontok pernah ngomong. Kalau disengaja nggak apa-apa. Saat bagaimana kalau saya mandi diguyur air, airnya rambutnya pada jatuh, nggak masalah. Tapi kalau nyisir, kan ada. Satu rambut 25 ya, dua rambut 50 ya, tiga rambut 70 ya, 4 rambut motong kambing ya, 50 gram. Pokoknya kalau 4 ke atas motong tidak boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang untuk berjumpa. Bahkan mohon maaf kalau terjadi hubungan suami istri, maka satu ulahnya batal dan dia harus motong kontrak dengan suami. Mohon bijaksana, jangan sampai motong-motong tanaman di jalanan. Ya, semua larangan ini yang boleh Allah berlaku semenjak niat ihram sampai nanti kita tahallul. Insya Allah berangkat menuju ke Mekah 430 km-an. Mudah-mudahan dalam waktu sekitar 5-6 jam kita akan sampai di Mekah insya Allah. Sampai di Mekah, insya Allah Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel, makan malam di hotel, lalu setelah makan malam insya Allah akan melaksanakan rukun umroh selanjutnya yaitu tawaf dan sa'i. Bapak Ibu, terus saya ingatkan, ya kan, nanti ketika masuk Masjidil Haram, ya, tenangkan hati, masuk ke dalam masjid sambil baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita masuk Masjid Nabawi Syarah, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa. Allahumma zid hada al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Jemaah Allah, Ka'bah mulai kelihatan, baru insya Allah kita laksanakan rukun selanjutnya yaitu tawaf. Bapak Ibu saya ingatkan, tawaf itu kata Nabi kas sholat, seperti sholat. Jadi kalau sholat harus punya wudu, maka tawaf itu juga harus punya wudu. Bagaimana kalau batal wudunya? Berhenti tawafnya, wudu dulu, lalu lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Itu para jemaah. Dan bagaimana kalau sentuhan laki-laki dan perempuan? Dikitakan kita yakin batal, betul, kita yakin batal. Tapi ketika tawaf, niatkan tidak batal. Kenapa? Karena kalau tidak niat batal, kalau niat batal, insya Allah tawaf kita akan beres-beres. Kita pindah ke mazhab Hanafi yang mengatakan sentuhan laki-laki dan perempuan secara mutlak itu tidak batal. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf, ini sudut Hajar Aswad yang mau Allah kita lihat. Begitu kita lewat sudut Hajar Aswad, kita cukup angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Lalu kita cukup. Jadi kita angkat dulu baru kemudian berjamaah. Tidak usah berhenti dulu, ya sambil jalan aja. Berjamaah. Mohon maaf, ketika tawaf ini tidak ada doa yang wajib dibaca. Mau diam sah. Mau baca Quran boleh. Mau baca sholawat boleh. Tapi yang paling dianjurkan baca tasbih. Subhanallah selama. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Begitu sampai ke rukun Yamani, satu sudut sebelum Hajar Aswad di sini, maka rukun Yamani tersebut sunnah disentuh. Kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, cukup angkat tangan lalu berdoa Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus 7 putaran jemaah rahmatullah ya, sebaiknya terus menerus kecuali kepotong kalau sholat jemaah rahmatullah. Kalau nanti tiba-tiba sholat zuhur atau sholat asar atau sholat jamaah berhenti sholat itu baru lanjutkan jemaah rahmatullah. Itu sebaiknya. Nah, kalau sudah 7 putaran, Bapak Ibu silahkan berdiri di multazam. Mana multazam itu? Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, ini lagi dinamakan dengan multazam. Ini tempat yang mustajab. Silahkan doa di sini. Kalau bisa nempel di Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur, yang penting searah dengan multazam. Itulah sunnahnya. Lalu kalau sudah doa di multazam, Bapak Ibu geser ke kanan sedikit, ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini Rasulullah katakan, Al-Quran katakan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Laksanakanlah sholat, jadikanlah maqam Ibrahim tempat sholat. Sholatlah di belakang maqam Ibrahim, sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Ustaz, belakang maqam Ibrahim penuh gimana? Gak masalah. Sholat aja tempat yang lainnya, insya Allah boleh sama, insya Allah. Kalau sudah sholat di belakang maqam Ibrahim, Bapak Ibu silahkan cari air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung kita niatnya apa. Kalau niatnya untuk sembuh, insya Allah penyembuh. Kalau niatnya untuk apapun juga, insya Allah tergantung niat. Para jamaah rahmatullah, melanjutkan rukun umrah yang selanjutnya, yaitu sa'i. Kalau tawaf harus punya wudu, sa'i tidak syarat bisa disyaratkan punya wudu. Jadi kalau batal wudu, lanjutkan aja. Itu yang boleh. Sa'i dari Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Ganjil ada di Safa, ganjil ada di Marwah, genap ada di Safa. Itulah yang mau dimaksud. Kalau sudah selesai 7 putaran ini, ya, maka para jamaah Allah silahkan gunting rambut tahallul. Yang gunting siapa? Siapapun juga boleh. Termasuk boleh gunting rambut sendiri. Boleh kalau seandainya ada gunting, gunting sendiri tidak apa-apa. Itu para jamaah Allah dan masalah. Selesai sudah prosesi umroh, jamaah Allah setelah gunting rambut ini dan tahallul ini, perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram itu ada 4. Ada 3, mohon maaf. 1 tawaf, tapi maaf untuk laki-laki tawaf di pelataran Ka'bah itu harus pakai baju ihram. Itu yang pertama. 2, sholat kapanpun juga boleh di Masjidil Haram, termasuk pada asar, pada subuh boleh di Masjidil Haram. Yang ketiga adalah menatap Ka'bah. Menatap Ka'bah, insya Allah mendapatkan 20 rahmat, insya Allah. Lalu yang Allah, saya ingatkan Bapak Ibu akan Jumatan di Makkah Al-Mukarramah. Di mana? Di Makkah. Saya ingatkan di Makkah hari Jumat, 1, subuh imam suka membaca surat As-Sajdah. Dan imam biasanya melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir, Allahu Akbar, bukan ruku tapi langsung sujud. Oh, langsung sujud. Ini namanya sujud tilawah karena imam membaca ayat sajdah. Kalau membaca ayat sajdah, yang baca, yang mendengar sunnah sujud. Maka tolong besok kalau seandainya imam membaca surat As-Sajdah di subuh rakaat pertama, apa tandanya? Imam membaca alif lam mim. Nah, ini berarti imam baca surat apa? As-Sajdah. Kalau imam sujud, maka makmum harus ikut sujud. Kalau makmum tidak ikut sujud, maka batal sholat kita. Nah, dalam sujudnya baca apa? Bacaannya khusus. Sajada wajhi lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saat nggak hafal, cukup baca subhanallah. Ya, jadi kalau nggak hafal cukup baca subhanallah. Kalau nggak hafal juga, udah dibaca. Yang penting sujud. Yang kedua,
Bapak ibu-ibu silahkan ikut Jumatan buat ibu-ibu. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur. Ya, cukup Jumatan. Insya Allah Sabtunya Bapak ibu-ibu akan dibawa keliling kota Mekah. Insya Allah akan ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina yang rahimahullah. Ya, dan insya Allah akan ngambil nifat untuk umroh yang kedua di Jiran. Bapak-bapak kalau ingin umroh lagi pakailah baju ihram dari hotel. Karena di Jiran tidak ada tempat ganti baju ihram. Umroh yang kedua boleh untuk pribadi, boleh untuk umroh sama orang. Kalau untuk umroh sama orang lain, maka satu niat hanya boleh untuk satu orang. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan an fulanin. Niat saya umroh untuk siapa kita sebutkan. Itu jawabannya. Insya Allah kalau kita umroh sama orang lain tidak akan pernah mengurangi nilai umroh kita. Insya Allah. Bapak ibu, nanti insya Allah hari Sabtunya, hari Ahadnya, Bapak Ibu akan kembali ke Dubai, ya, transit di Dubai, dan insya Allah akan kembali ke Jakarta, insya Allah. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.